Salam kenal semuanya, namaku Gemau Hitara Satya, bisa dipanggil Dema. Saat ini saya adalah mahasiswa aktif tingkat 4 dari Teknik Tenaga Listrik Angkatan 2020. Salam kenal. Sebagai background kita sendiri, Indonesia telah aktif berpartisipasi dalam menuju pencapaian net zero emission sendiri. Sebagai background juga, saat ini dunia telah set untuk meraih net zero emission pada tahun 2050, yang mana ini adalah hasil dari COP21 atau Paris Agreement pada tahun 2015 di Paris itu sendiri. Karena Indonesia sebagai partisipan di kegiatan tersebut, Indonesia juga telah telah mengatur capaiannya sendiri net zero emission pada tahun 2060, yang mana ini terlambat 10 tahun dari capaian negara-negara yang ada di COP21. Kan tetapi hasil dari COP21 itu tadi, Indonesia melalui Presiden Jokowi telah nge-set goal sendiri untuk meraih net zero emission dan 2060 dengan apa? Dengan cara mereduksi emisi itu sendiri 21% dengan business as usual dan juga 41% dengan bantuan internasional. Selain itu, kita juga nge-set target-target tertentu, misal kita meraih energy mix kita pada tahun 2025 yaitu 23% didominasi oleh energi baru terbarukan, seperti itu. Lalu itu untuk target-targetannya itu kita sendiri. Untuk saat ini, pada tahun-tahun sebelum 2023 hingga saat ini, Indonesia sangat aktif mengembar-gemborkan rencana-rencana kita untuk menuju net zero emission itu sendiri. Dan tidak hanya seperti diskusi di ruang publik, baik itu pemuda, ilmuwan ataupun teknolog-teknolog terkait, akan tetapi itu juga dibuktikan dengan adanya proyek-proyek berbasiskan energi terbarukan yang ada di Indonesia, semacam solar PV, geothermal ataupun pembangkit listrik lainnya yang berbasiskan energi baru terbarukan, seperti itu. Oke, berbicara tentang energi baru terbarukan, sebenarnya banyak sekali jenis-jenisnya. Kita bisa bagi menjadi energi baru dan juga energi terbarukan itu sendiri. Untuk energi baru itu sendiri, kalau berdasarkan definisi dari pemerintah, energi baru adalah semua energi yang berasal dari energi baik itu terbarukan ataupun terbarukan, yang mana teknologinya itu adalah teknologi baru. Seperti apa? Seperti nuklir, hidrogen, dan coal gasified atau batu bara yang tergasifikasi. Itu salah satu contoh energi terbarukan. Kita juga beralih juga ke energi terbarukan. Energi terbarukan ini cukup banyak sekali di Indonesia potensi-potensinya, baik itu solar energy ataupun wind atau energi angin, geothermal, panas bumi, dan sebagainya. Sebagai contoh aja, energi terbarukan sendiri mempunyai sifat dan karakteristiknya sendiri-sendiri. Sebagai contoh, energi angin dan juga energi matahari ini sendiri sifatnya adalah variable renewable energy, atau dia itu sangat berfluktuatif tergantung cuaca itu sendiri. Sebagai contoh, teman-teman tahu energi angin itu kadang ada angin, kadang tidak, ataupun misalkan energi matahari. Seperti yang teman-teman tahu, kalau misalkan di pagi hari hingga sore hari energi matahari itu ada, akan tetapi di malam hari energi matahari itu tidak ada. Itu sifatnya berfluktuasi. Itu bisa kita namakan variable renewable energy. Lalu ada lagi energi terbarukan lainnya yang sifatnya relatif lebih konstan ketimbang energi terbarukan yang dua tadi yang kita sebutkan. Misalkan energi dari panas bumi atau geothermal, itu pembangkitnya yaitu namanya PLTP. Ada lagi misalkan PLTA, yang mana sumber-sumbernya itu dari energi air yang ada yang disimpan di reservoir, lalu kita teruskan ke pembangkit listrik tenaga air. Itu sifatnya kita bisa adjust keluaran dari mereka itu seperti apa, berbeda dengan energi terbarukan itu sendiri. Lalu berbicara tentang efisiensi energi terbarukan yang ada di Indonesia saat ini, seperti pada tahun ini, tahun 2023, solar PV itu masih di kisaran 20-23%.
Itu maksudnya kayak gimana? Misalkan energi yang harusnya dari energi matahari itu hanya terkonversi menjadi energi listrik itu sebanyak 23% dari energi matahari yang ada di lingkungan, seperti itu. Lalu dari energi matahari itu sendiri yang sudah terkonversi menjadi listrik itu masih ada keluaran-keluaran yang sifatnya nanti jadi losses gitu, atau menjadi nggak terpakai untuk tidak dikonsumsi. Itu masih ada efisiensi lainnya, itu yang menyebabkan efisiensi dari energi terbarukan ini cukup masih kecil ya ketimbang energi-energi fossil fuel yang sebelumnya kita gunakan. Akan tetapi ada lagi pembangkit-pembangkit energi baru terbarukan yang efisiensinya cukup tinggi, misalkan PLTA. PLTA sendiri, pembangkit listrik tenaga air, itu efisiensinya cukup tinggi, di atas 80%. Karena apa? Dia cukup simpel penggunaannya, dia hanya ada losses itu di mekaniknya dan juga beberapa di generator dan juga trafonya, seperti itu. Seperti yang kita tahu, pada tahun 2021 Indonesia mempunyai rancangan undang-undang energi baru dan energi terbarukan sendiri, yang mana keduanya itu dipisahkan gitu secara energinya. Nah, ini menyebabkan apa? Di sana itu banyak kritik-kritik yang masuk ke RUU itu sendiri. Sebagai contoh di pasal 40 dan juga pasal 51 RUU EBT itu sendiri, yang mana pada pasal 40 itu sendiri PLN sebagai utility kelistrikan terbesar di Indonesia itu wajib untuk membeli semua listrik yang berasal dari energi terbarukan, baik itu dari PLN itu sendiri ataupun pembangkit-pembangkit yang dari swasta. Hal ini menimbulkan apa sih? Menimbulkan resiko-resiko keuangan pada PLN itu sendiri. Sementara kan kita ingin PLN itu dia membeli semua listrik yang ada dari energi terbarukan. Sementara tidak semua energi terbarukan itu murah, ada yang mahal. Hal ini menyebabkan apa? Biaya pokok produksi dari kelistrikan itu sendiri itu bakalan naik gitu. Nah, ini secara cost dari PLN itu sendiri tidak bagus. Nah, selain itu kita membahas tentang pendefinisian energi baru terbarukan itu sendiri. Itu berefek kemana sih? Berefek ke penggunaan energi-energi yang berasal dari misalkan dari coal yang tergasifikasi. Ujung-ujungnya juga emisinya bakal tinggi lagi gitu dengan kita menggunakan energi yang semacam itu. Nah, ini cukup bertolak belakang dengan dengan apa yang akan ditarget oleh pemerintah, yaitu net zero emission pada tahun 2060, seperti itu. Indonesia telah punya target yang mana energi mix Indonesia pada tahun 2025 akan diisi oleh 23% dari energi baru terbarukan. Akan tetapi di tahun 2022 baru 12,8%, yang mana energi mix itu tadi yang berasal dari energi baru terbarukan. Hal ini kenapa sih bisa seperti ini, dan apa sih faktor-faktor apa aja yang menyebabkan kita sulit untuk meraih 23% itu pada tahun 2025. Ini salah satunya adalah pengaruh dari kontrak dari PLN itu sendiri dengan pembangkit swasta. Ada namanya TOP, skema TOP, yaitu take or pay, yang dilakukan oleh PLN sebagai utility terbesar di Indonesia, dan juga IPP atau Independent Power Producer, yaitu pembangkit swasta, yang mana mereka harus membeli semisal 80% dalam kontraknya, seperti itu. Sehingga apa? Mau nggak mau PLN ini harus membeli listrik atau mendispatch pembangkit-pembangkit yang berasal dari energi fosil yang berasal dari Independent Power Producer itu sendiri. Sementara jika kita menggunakan misalkan TOP tersebut itu sekian megawatt hour per tahun misalkan, itu cukup untuk mendominasi energi mix kita di bauran energi itu tadi. Sehingga apa? Akhirnya si energi baru terbarukan ini tadi tertekan di energi mix kita itu sendiri.
Oke, berbicara mengenai solar energy. Solar energy sendiri kita tahu dia termasuk clean energy, yang mana dia menghasilkan emisi jauh lebih rendah ketimbang pembangkit-pembangkit yang berasal energinya dari energi fosil seperti misalkan PLTU ataupun PLTGU dan sebagainya. Nah, akan tetapi kita punya kendala nih dari solar energy itu sendiri. Seperti yang kita tahu, solar PV yang kita gunakan itu energinya berasal dari matahari. Yang mana sifat dari energi matahari itu berfluktuatif tergantung cuaca. Misalkan di siang hari, oke, dia ada, tetapi suatu waktu dia bakal tertutupi awan sehingga energi matahari itu tadi tidak terserap oleh solar PV modul yang ada di pembangkit-pembangkit atau PLTS yang ada. Nah, selain itu karena dia menggunakan energi matahari, otomatis dia hanya ada di pagi hari hingga sore hari, di malam hari tidak ada. Sementara kita kebutuhan listrik kita dari pagi sampai malam itu kita membutuhkan listrik. Untuk pengaruh dari PLTS-nya itu sendiri, bagaimana? Apakah bisa mencukupi? Kan kita tahu tahun 2023 ini PLTS Cirata, PLTS terbesar di Asia Tenggara, udah masuk ini ke jaringan sistem Jawa Bali kita ya, sistem Jawa Madura dan Bali kita. Apakah dengan kita membangun solar PV dengan floating PV di mana-mana ataupun PLTS secara utility ataupun rooftop itu dapat memenuhi kebutuhan listrik kita? Jawabannya belum tentu. Karena apa? Sifat dari si PLTS ini tadi yang berfluktuatif terhadap cuaca itu belum bisa memenuhi kebutuhan listrik kita, baik itu di Indonesia ataupun di dunia. Selain itu, apabila kita ingin melakukan store atau kita menyimpan energi matahari kita itu ke dalam baterai, itu membutuhkan kos yang cukup besar. Karena apa? Untuk sekarang ini harga baterai cukup mahal. Nah, dengan adanya itu kita butuh nih pembangkit-pembangkit yang sifatnya dia itu bisa menjadi base loader atau dia dapat menyala untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar listrik kita. Seperti itu. Tadi PLTS itu sendiri kan dia sifatnya intermittent ya, atau dia bergantung kepada cuaca. Nah, sementara untuk memenuhi kebutuhan listrik kita membutuhkan pembangkit-pembangkit yang dapat memenuhi kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasar kita itu kayak apa sih yang 24 jam kita harus membutuhkan energi listrik. Misalkan kalian di rumah ada kulkas, kan nggak mungkin kan kita kulkas cuma ada di siang hari ataupun ketika malam kita harus cabutkan. Kita butuh sumber listrik yang 24 jam seperti untuk kulkas ini sendiri. Nah, sementara PLTS itu belum sampai ke sana, belum bisa memenuhi kebutuhan listrik kita ataupun bisa memenuhi tersebut. Kita membutuhkan energi storage yang cukup besar. Maka dari itu kita butuh energi terbarukan yang sifatnya apa? Yang sifatnya base load atau dapat memenuhi kebutuhan dasar kita. Seperti apa? Seperti PLTA ataupun PLTP. PLTP itu pembangkit listrik tenaga panas bumi atau menggunakan geothermal. Itu kita dapat mengadjust si geothermal ini supaya dapat menghasilkan listrik dengan daya tertentu, dengan di waktu yang tertentu. Kita bisa atur itu semua seperti itu. Untuk RUU yang sekarang untuk menuju ke net zero emission 2060 ataupun kita menuju energi listrik kita yang berasal dari energi yang bersih. Kalau berdasarkan RUU yang ada atau yang sedang dirancang ini masih belum. Karena apa? Karena ada beberapa energi baru ataupun skema-skema energi terbarukan yang masih belum cocok diterapkan di Indonesia. Seperti apa? Seperti feed-in tariff ataupun masuknya beberapa pembangkit yang menggunakan energi baru yang berasal dari coal juga, coal yang tergasifikasi dan sebagainya. Raihan energi terbarukan itu sendiri ada beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan. Yang pertama, dari segi akademisi juga kita harus dukung. Karena apa? Untuk menuju net zero emission atau transisi kita menuju energi bersih, kita juga harus mandiri secara teknologi. Nah, ini membutuhkan apa? Membutuhkan teknorat-teknorat yang berhubungan dengan energi terbarukan itu sendiri. Contohnya apa? Kita bisa bantu nih
para riset kita untuk mendalami energi terbarukan yang ada di Indonesia. Misalkan Indonesia punya potensi energi baru terbarukan solar energy misalkan, ya kita bantu para saintis-saintis kita menciptakan solar PV, solar modul yang efisiensinya cukup tinggi dengan bahan-bahan yang tersedia di Indonesia seperti itu. Atau misalkan kita bantu nih dengan skema-skema tertentu untuk drilling PLTP ataupun drilling geothermal, kita bantu nih supaya swasta mau masuk gitu. Misalkan kita atur supaya untuk misalkan eksploitasi atau eksplorasi itu sendiri dibantu oleh pemerintah. Nah, seperti itu. Untuk rekomendasinya, kita dari pemerintah juga harus bisa nih menciptakan polisi-polisi yang mendukung ke arah energi terbarukan itu sendiri. Kita sebagai mahasiswa kita harus kritis tentang RUU energi baru dan terbarukan ini. Karena apa? Untuk menuju net zero emission tahun 2060, kita sendiri nih angkatan-angkatan kita atau angkatan di bawah kita yang akan merasakan hal itu semua. Apa yang kita pikirkan saat ini, apa yang kita kritisi saat ini, dan apa yang kita dalami saat ini, itu yang akan kita nikmati kelak di masa tua kita. Semangat.